Hari ini kita akan belajar sesuatu supaya kita ini semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kekristenan kita itu beranjak dewasa. Karena banyak orang umurnya dewasa tetapi secara rohani tidak dewasa. Orang yang dewasa itu berubah karakter, sikap, tindakan, dan perbuatannya. Sekarang kita akan lihat di Ibrani pasal yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kekristenan kita ini masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena kita harus melewati perjalanan kita itu seperti sebuah perlombaan yang diwajibkan. Dan harusnya seorang yang mengikuti perlombaan ini mengikuti aturannya yang ada supaya sampai garis akhir. Kalau seorang pelari tidak mengikuti peraturan yang ada, dia bisa potong kompas dan bisa capek lebih dulu dari yang lain, tetapi tidak berkenan, tidak mendapatkan upah. Dan kita ini, kekristenan kita ini berjalan step by step, ngikutin perlombaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tujuannya mendapatkan suatu hari piala yang kita harusnya terima. Nah, fokusnya kalau berlomba itu harus menanggalkan semua beban dan dosa. Kalau ikut lomba lari tapi bawa gula 5 kilo, kira-kira bisa menang apa tidak? Bapak Ibu jalan-jalan mau ke Surabaya, tetapi di tasmu ada 25 kilo kamu nggak taruh, tapi kamu taruh di punggungmu, apa yang terjadi? Pengkor loh, lama-lama. Coba perhatikan baik-baik ini. Ini ketika diangkat enteng apa tidak? Enteng ini. Betul nggak? Bagaimana kalau ini dipegang, ditaruh dalam 12 jam? Jadi berat atau enteng? Dari hal yang enteng tiba-tiba jadi berat. Kalau saya pegang begini terus selama 24 jam, apa yang terjadi? Pegel ini, kram. Kalau saya pegang 2 hari, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Padahal ini hal yang ringan. Banyak orang Kristen kelihatannya hidupnya baik-baik saja, tapi dia tetap memiliki sikap, tindakan, pola hidup, gaya hidup, kelakuan, sikap yang lama. Dan itu yang merintangin perjalanan kekristenan kita. Apalagi yang sakit hati, kepahitan, gak bisa mengampuni, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Kamu jadi orang Kristen rajin ibadah, kelakuanmu seperti itu, kamu seperti naruh beban yang kamu pegang seumur hidupmu, dan ujungnya tidak heran babak belur. Kenapa kok kekristenan kita tidak mengalami kemajuan? Kenapa perjalanan hidup kita ini gak mengalami breakthrough dan terobosan? Cenderung terseok-seok, jatuh, babak belur, bahkan ngalami penderitaan yang luar biasa, nggak pernah ngalami kemenangan, karena tanpa disadarin pegang beban, pegang masalah, tidak mau menanggalkan dosa. Kasih minum Ibu. Bayangin kalau ini ringan, kita pegang dalam 5 menit masih enteng, dalam 1 jam mulai agak kerasa, pegel semua. Dalam 1 hari yang enteng ini tiba-tiba membuat tangan jadi kram. Pegang 2 hari, badanmu akan mengalami sakit penyakit. Sama semua beban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus ditanggalkan. Terutama dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, kata Alkitab. Apapun namanya yang bertentangan dengan firman itu dosa. Dan dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan putus, kita di luar perlindungan Tuhan, bocor. Seperti air ini, kalau ini bocor, airnya akan habis. Kalau kita tanpa perlindungan Tuhan, kita memposisikan diri kita ini menjadi musuhnya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita akan jadi bulan-bulanannya setan, di luar proteksi, di luar perlindungan, dan hidup kita akan babak belur. Berapa banyak orang kekristenannya babak belur? Kekristenannya dari tahun hanya muter di area yang sama,
stres, bingung, kacau, ruwet. Karena apa? Di luar perlindungan dan tetap melakukan dosa. Kalau kita mau mengikuti perlindungan, kita mengikuti perlombaan, kita harus menanggalkan dosa, terus menanggalkan beban, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan ayat selanjutnya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seorang yang ikut pertandingan, lomba lari, lomba maraton atau lomba apapun, dia fokus tujuan akhirnya. Dia nggak pedulin loh orang yang tepuk tangan, alah kamu kalah, kamu gagal, kamu alah nggak mungkin menang. Bayangin kalau ikut lomba lari, tapi dengerin perkataannya orang lain, apa yang terjadi? Ikut marah. Seorang pemain bola disorak-sorakin terus, atau apalah, pemain lomba apapun juga lah, terus disorakin dan dia marah. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa kontrol dirinya. Dia tidak akan bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Sekalipun cedera, sekalipun berat, nafasnya ngos-ngosan, ketika seorang ikut lomba, dia lakukan terus sampai garis akhir. Tapi berapa banyak kekristenan kita lebih suka dengerin perkataan buruk orang lain daripada dengerin perkataan Tuhan, tidak terfokus sama Tuhan. Dan ujungnya kehidupan kita ngapain? Stres, sakit hati, jengkel, marah, tersinggung, males gereja. Kenapa banyak orang Kristen males pindah gereja satu ke gereja yang lain? Kenapa orang Kristen nggak mau ibadah lagi ke gereja? Karena sakit hati dengan orang lain, dengan perkataan orang lain. Padahal hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Amin. Orang boleh ngomong apapun, nggak usah didengerin. Dengerin firman Tuhan, jalan. Ujungnya kita akan sampai garis akhir. Makanya mata kita ini harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Step by step berjalan dari iman satu kepada iman yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau setiap hari kita, kan saya udah ngajarin kan, minimal satu hari beri waktumu sama Tuhan, sejam 2 jam, ketemu raja di atas segala raja setiap hari. Kira-kira hidupmu berubah nggak dalam 3 tahun 4 tahun? Pasti berubah, ketemu raja di atas segala raja, memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, pengurapan, power dan otoritas, pengaruh dan lain sebagainya. Jadi masalahnya kan nggak mau duduk diam di kaki Tuhan. Senangnya kan ngumpul-ngumpul seperti ini kan, datang ibadah kan seneng kan ketemu yang lainnya, tapi duduk di kaki Tuhan kan nggak mudah. Bener apa enggak? Dibutuhkan komitmen loh. Orang kalau mau belajar tekun, datang ibadah tekun, belajar firman tekun, berdoa terus, komitmen, engkau akan dipimpin kekristenanmu dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari promosi satu pada promosi yang lain. Hidup kita pasti berubah. Makanya Alkitab katakan engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, engkau akan menjadi naik dan tidak akan menjadi turun, karena setiap hari bergaul dengan raja di atas segala raja. Tidak mungkin orang Kristen hidupnya babak belur, karena banyak orang Kristen hanya sekedar datang ibadah, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Seperti hubungan suami istri, tidur bareng, serumah bareng, tapi tidak pernah ngobrol bareng, akhirnya misunderstanding, ujungnya ribut dan bisa bercerai. Sama dengan kekristenan kita, tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, kekristenanmu itu hanya sekedar ibadah. Rajin ibadah dari Senin sampai Senin, hidupmu tidak berubah, kelakuanmu tidak berubah. Tetapi orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, luangkan waktu setiap hari ketemu dengan raja di atas segala raja, hidupmu pasti berubah. Katakan amin. Amin. Perlu komitmen, ini apa yang saya sampaikan ini, yang membawa kita akhirnya kepada kesempurnaan. Hidup kita akhirnya disempurnakan, karakter, sikap, tindakan, perbuatan kita. Katakan, saya sedang disempurnakan setiap hari. Lihat caranya Tuhan menyempurnakan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan, ingatlah selalu akan Dia dan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya kamu yang
supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan nih, selama kita tinggal di bumi apa yang terjadi? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kekristenan kita sampai hari ini kan nggak mencucurkan darah kan? Perjuanganmu, persoalanmu, masalahmu kan nggak mencucurkan darah kan? Bisa dibenci oleh anak, cucu, mantu, bisa dimusuhin oleh orang lain, boleh ngalami kekurangan, boleh hidup pas-pasan keuangan babak belur, boleh dimaki-maki oleh siapapun juga, tapi kan kita nggak sampai mencucurkan darah. Betul apa enggak? Wong kita nyatanya masih bisa tidur nyenyak pakai AC, pakai kendaraan yang nyaman, kita makan dengan enak dan lain sebagainya kok. Tapi lihat nih, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus sudah mencucurkan darah. Bahkan para rasul matinya mengerikan semuanya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Caranya Tuhan menyempurnakan kita lewat didikan, lewat nasihat, seperti yang dikatakan, dikotbahkan Pak Patrick. Lewat didikan kenyataan persoalan hidup, tekanan, himpitan, itu caranya Tuhan mendidik kita loh. Supaya ngapain? Supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Allah. Makanya kalau ditegur, bagus itu. Kayaknya kalau dengerin khotbah yang agak tajam kan saya yang khotbah ya dibanding gembala-gembala yang lain ya kan. Bersyukur kan kalau tersinggung dengan. Makanya saya berdoa khotbah saya itu nyinggung perasaanmu loh, supaya kamu berubah loh. Kalau hanya dihibur-hibur, dikasih gula-gula, nanti tambah tua, tambah diabetes, nanti malah ngantuk ibadah nanti. Kalian harus berubah jadi berkat. Amin. 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 Lewat didikan, nasihat, lewat kejadian apapun, persoalan apapun juga, itu akan membuat hidup kita diubahkan. Amin. Lihat ini. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Siapa yang suka ditegur? Rata-rata kan gak suka ditegur kan? Sukanya dipuji kan? Ayo bu, maju ya bu ya, ayo maju terus dalam Tuhan, maju tak gentar, maju terus. Kamu kelihatan cantik banget loh hari ini, luar biasa ganteng, ayo terus, salam. Kalau ibadah ya sungguh-sungguh ya. Tolong matiin handphone kan gak enak dong. Motivasimu harus bener datang ibadah ya. Digituin kan gak enak kan, menyinggung perasaan, bener maka. Teguran, nasihat itu gak enak buat daging kita. Tapi caranya Tuhan didik kita untuk sampai diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan itu lewat didikan. Saya perhatikan anak-anak sekarang itu dididik dengan cara yang salah. Apalagi para psikolog atau apa itu, didik anak nggak boleh gaya VOC. Akhirnya anaknya lembek, ditegur dikit ngambek, kabur. Anak-anak sekarang kan liar semua kan, karena didikan membeli lemes semuanya. Kita dulu dididik ala VOC malah jadi orang yang berhasil, punya tata krama etika yang baik kan. Ya sekarang banyak anak nggak bisa berjuang, nggak punya daya juang karena apa? Terlalu dimanja cara didiknya itu. Semua dicukupin. Nah, dulu kita nggak pernah diantar jemput, nggak pernah dibekelin. Sekarang dibekelin A, B, C, D, E, F, G kok. Diantar jemput semuanya, everything tersedia. Dan anak nggak mau susah. Kita pernah ngalami masa susah itu. Kalau anak terlalu dimanja, akhirnya anak itu nggak punya daya juang. Anak kadang harus dibiarkan dia mengalami proses dan penderitaan supaya tahu menghargai hidup dan menghargai uang. Kita terlalu sayang. Saya perhatikan ada berkali-kali orang cara didik anaknya ngawur semuanya, semua dicukupin, semua disediain sampai dia nikah, sampai dia punya anak, dan tidak bisa berjuang apa-apa, nggak bisa cari duit, nggak bisa ngatur hidup, semuanya tergantung papinya. Nggak punya pola pikir bagaimana harus mandiri. Padahal didikan itu baik kok. Alkitab katakan, didiklah anakmu dengan rotan, supaya masa tuanya nggak mempermalukan. Tapi sekarang kan nggak boleh, gayanya psikiater itu cara didik anak memble itu lemes itu. Itu nggak perlu didengerin tuh kayak gitu-gitu. Kita belajar firman Tuhan kok. Kalau Tuhan aja didik kita dengan keras kok.
Bayangin kalau kita punya anak, kita nggak didik. Seperti Imam Eli loh, nggak bisa didik anak. Nanti pelajarin di 1 Samuel, 2 Samuel. Namanya imam besar, namanya Imam Eli. Anaknya bikin salah, nidurin para perempuan di bait Allah, dibiarin aja, nggak ditegur. Akhirnya mati binasa. Makanya kalau Tuhan masih tegur, artinya Tuhan sayang sama kita. Tapi kalau kita udah bikin dosa, terus nggak mau berubah, ditegur nggak mau berubah, tinggal tunggu murka Tuhan. Seperti kejahatannya orang Amori, ditunggu genap dulu baru murka Tuhan nyampe. Kalau hari ini bikin dosa dan kesalahan, belum ada murkanya Tuhan, artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat dan berubah. Amin. Didikan itu baik, teguran dan nasihat itu luar biasa. Yang sering didik dan nasihatin saya kan istri saya, bagaimana ngatur pola makan dan lain sebagainya, supaya memiliki pola hidup yang sehat dan metabolisme tubuh yang sehat. Ya harus ngikutin nasihat yang baik. Amin. Tuhan didik kita lewat masalah dan persoalan. Nikmatin persoalan dan masalahmu. Selama responmu benar, kamu akan melihat sesuatu yang ilahi. Amin ya. Tapi kalau anak gampangan itu nggak dididik. Orang yang dekat dengan kita, kita baru dididik, nasihatin kan. Apalagi anak kita, kita pasti tegur dan nasihatin. Kalau anaknya orang lain kan nggak mungkin. Ngapain kita didik anaknya orang lain? Lihat nih, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau anak-anak haram nggak dididik. Karena kita ini anak-anaknya Tuhan, dididik, dinasihatin, diakuinya sebagai anak. Karena Tuhan mendidik orang yang dikasihinya supaya apa? Dipercayakan lebih besar. Di ayat ke-7-nya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dengerin, banyak bapak nggak mau hajar anaknya, terlalu sayang, dan anaknya sekarang jadi kurang ajar loh. Tuhan hanya hajar anaknya kok. Alkitab katakan, perhatikan ya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bayangin kalau kita bikin salah dibiarin terus, bikin dosa dibiarin terus, apa yang terjadi? Kata orang Jawa, mursal liar, berantakan, kacau, ruwet, saena udele dewe. Banyak, saya itu konyol kadang dengerin jemaat tuh nyerahin anaknya yang sudah dewasa, suruh didik kita. Padahal dari kecil nggak pernah dididik dan dinasihatin, pikir kita ini apa gitu, jadi pendeta itu apa gitu. Saya bilang, ya, kamu nggak jadi fungsi itu sebagai bapak. Kalau jadi bapak nggak bisa didik anaknya, nggak usah jadi laki-laki itu, pakai rok aja itu. Saya bilang. Jadi bapak harus bisa didik anaknya, kasih nasihat, kasih contoh yang baik. Jangan kalau anaknya sudah bapak belur, sudah tua, sudah di atas 20 tahun diserahin ke pendeta, telat. Karena perhatikan ini, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh anak ayahnya? Hajaran itu membuat kita itu supaya sadar dan berubah. Saya itu baru sadar beberapa tahun terakhir ini, kenapa kok saya waktu kecil nggak boleh main dengan teman sebaya saya. Kemarin saya ngobrol dengan istri saya, nggak boleh ngobrol, bergaul sama para bambungan. Tahu nggak? Para bambungan itu orang yang nggak terdidik, orang yang liar, yang nggak punya pendidikan. Waktu kecil saya nggak boleh loh. Mereka main kelereng, saya nggak boleh suruh belajar. Mereka main layang-layang, dikasih waktu, aduh nggak boleh, pokoknya nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang liar. Pokoknya kamu suatu hari jadi orang penting, jadi orang yang hebat, jadi orang yang berguna. Kamu akan harus pokoknya jadi orang yang mulia dan lain sebagainya. Dididik dari sejak kecil saya. Waktu itu saya menderita, berontak, kok dia boleh ini, kok saya nggak boleh. Dia boleh main, kok saya nggak boleh, dan lain sebagainya. Ternyata tanpa disadarin orang tua saya mempersiapkan saya untuk masa depan saya menjadi seperti apa. Kadang didikan, waktu itu datang kepada kita kan tidak enak kan. Ternyata itu mempersiapkan untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Teguran yang datang tiba-tiba kadang tidak enak, nyinggung perasaan kan, madek rasanya, tapi itu baik buat kita. Siapa yang masih makan sembarangan? Jeroan dimakan, terus apa lagi? Santan-santan dimakan, ditegur kadang, nah nggak apa-apa, ini enak kok Yesus, namanya enak. Kamu membantah lewat teguran itu, nanti penyakit mendatangimu. Betul loh Pak? Kadang teguran itu tidak enak, ditegur itu kan tidak enak tuh.
Bener apa enggak? Kan kelihatannya suka ditegur semua ini kelihatannya. Nggak enak tuh ditegur? Tersinggung, kadang sakit hati, nggak bisa tidur, mau makan langsung kenyang mendadak. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Dari senyum mukanya langsung kecut. Bener apa enggak? Tapi teguran itu membuat kita ini berubah menjadi lebih baik. Amin. Bapak yang baik, dia akan menghajar anaknya, mendidik. Bukan digebukin sampai mati, bukan. Dididik, diajar, dinasihatin supaya anak itu tidak liar. Kalau bapak terlalu memanjakan anaknya, sebenarnya menjerumuskan pada kehancuran di masa yang akan datang kehidupan anak-anaknya. Amin. Kita sebagai orang tua harus didik anak-anak kita supaya disiplin, supaya ngerti masa depan yang punya pengharapan dan jadi berkat. Ayat yang ke-7-nya, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan lelah tetapi anak-anak gampang. Hidupmu mau liar, serampangan, tanpa dididik dan nasihatin, kamu bukan anak-anaknya Tuhan, kamu anak-anak gampangan, anak-anak haram, bukan menjadi miliknya Tuhan. Makanya orang Kristen pasti dididik, dinasihatin, ditegur, didewasakan supaya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua kita didik kita dengan waktu yang pendek, dan apa yang dianggap baik oleh orang tua itu didikan, diajarkan kepada kita supaya kita beroleh masa depan yang baik. Tetapi Tuhan, Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Benar apa enggak? Waktu ditegur bikin mulut kita monyong, bukan tersenyum manis seringkali. Kejadian buruk bukan membuat kita sukacita seringkali. Kok begini ya Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kadang masa-masa sulit membuat kita kadang berpikir dan mempertanyakan Tuhan. Tapi sebenarnya itu diizinkan Tuhan mendidik kita supaya kita memperoleh ganjaran dan kemudian menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi orang Kristen yang terlatih dan ujungnya dapat upah. Amin. Amin. Tidak mungkin ada orang Kristen yang membeli sebenarnya kalau ngerti ini. Tidak mungkin ada orang Kristen yang stres dan putus asa ketika ngadapin masalah. Ini pendetamu ini sering ngalamin ngadapin masalah, diem, ngobrol sama Tuhan, tidak pernah cerita sama siapapun. Pernah kita ngalami babak belur secara finansial, kita bangkrut selama 5 tahun, tidak ada yang tahu, orang tua pun nggak tahu, dan tetap itu ngajarin Tuhan rendah hati lah. Kadang Tuhan harus bawa kita ke dalam titik terendah supaya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, supaya kita menjadi orang yang rendah hati, tidak gampang menghakimi dan menilai orang lain. Kalau kita pernah di titik terendah, kita hati-hati untuk ngomong dan menilai orang lain. Betul loh Bang? Kita jaga lidah bibir kita supaya jadi berkat. Tapi kalau kita nggak pernah di titik terendah, kita akan menjadi orang yang dongak, kepala jalannya dongak. Tahu nggak orang yang sombong itu antibodinya lemah? Tahu nggak kenapa orang sombong antibodinya lemah? Kalau jalan kan begini kan? Iya, enggak ada. Kalau hujan kemasukan air hujan hidungnya, pilek semua. Tapi orang yang rendah hati itu belajar tahu memposisikan diri dengan tepat, menghormati orang lain. Amin. Dan saya percaya di tempat ini, dalam kondisi apapun kau jalan sama Tuhan, kau akan melihat sesuatu yang ilahi. Amin. Masalah dan persoalan itu caranya Tuhan mendidik kita supaya kita bergantung sepenuhnya. Amin. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan untuk kemuliaan Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah.
Berkati setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkat-Mu turun memenuhi kami. Memenuhi kami. Buka tanganmu dua-dua. Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan. Berkat-Mu berkelimpahan. Berkat-Mu berkelimpahan. Memenuhi setiap orang dalam ruangan ini. Bahwa mengalami perjalanan penuh sukacita. Sekalipun di padang gurun, sekalipun mengalami tantangan, menghadapi tembok tebal, proteksi jagain masa tua mereka, masa keemasan, masa gilang gemilang, masa menerima jarahan, masa diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Berikan kesehatan yang sempurna, umur panjang dan takut akan Tuhan. Pakai sepanjang umur hidupnya jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam nama Yesus. Yang menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin.